Saya mau beralih ke Pak Andi. Kalau soal penanganan mungkin Dr. Fadil dan teman-teman di Perki ini yang menjadi tanggung jawab. Tapi yang menjadi tanggung jawab Kemenkes itu adalah bagaimana kemudian ini data bukan data yang kita bisa banggakan karena jantung penyakit tertinggi yang mematikan di Indonesia. Apa kemudian langkah preventif dari Kemenkes untuk meminimalisir, mengurangi bahkan dari data yang saya bacakan tadi di awal, Pak Andi? Tentunya saya akan berbicara secara program ya Pak ya. Kalau program ya berarti kita itu tidak hanya kita harus berpikir komprehensif. Dari hulu ke hilir, dari pelayanan dasar sampai ke pelayanan lanjutan di rumah sakit ya. Dan ketika kita berbicara satu penyakit ya, jantung merupakan salah satu penyakit dari prioritas saat ini karena angka kematiannya tinggi, beban keuangan juga atau anggaran juga tinggi. Kalau 10 tahun yang lalu mungkin kita masih berkutat bahwa angka kematian ibu ya dan anak tinggi sekali ya. Kemudian datanglah dari daerah-daerah minta proposal, datang ke proposal, bawa proposal ke kami. Ya, saat ini dan mereka bilang, saya buka ya, contohnya saya buka dia punya proposal, loh ini kayak masih copy paste. Saya duga ibu bapak ini kesini, bapak ibu kepala dinas atau kepala rumah sakit, itu cuman copy paste data. Seharusnya data sekarang itu trennya sudah berubah. Di mana 4 besar tadi, stroke, jantung, cancer, uronefro itu adalah angka-angka penyakit utama saat ini. Oke, saya balik kembali. Ya, bahwa ketika kita berbicara dari hulu ke hilir, komprehensif, kemudian dari layanan primer di puskesmas, kemudian rumah sakit, satu hal yang tidak boleh dilupa adalah ketika kita berbicara jantung, kita harus tahu cari akar masalahnya. Kita sebut faktor risiko. Ya. Karena tidak mungkin tiba-tiba orang kena serangan jantung, penyakit jantung, ada faktor risikonya. Dan faktor risiko terbesar itu ternyata diabetes mellitus, kencing manis, kemudian juga hipertensi, ya, tekanan darah. Ada faktor risiko lain seperti stres, kurang olahraga, makanannya tinggi garam, berlemak, ya, kemudian merokok, itu faktor risiko lain. Nah itu juga harus diketahui, ya, agar supaya kita mendapatkan data pemerintah, kita semua, khususnya lagi pemerintah untuk mendapatkan data, bagaimana kita membuat program kebijakan, ya, yang bagus. Di samping itu bagaimana ya kita dari data tersebut tahu ya, kemudian kita mengedukasi, komunikasi, informasi, edukasi dengan masyarakat kita di suatu wilayah. Kamu itu contohnya faktor risikonya jantung nih, hipertensi. Kamu tensinya itu sudah 139/89, hati-hati loh, kamu sudah mau masuk ke dalam hipertensi ringan. 140/90, hati-hati. Nah edukasi seperti demikian, data seperti demikian, kemudian edukasi itu sangat penting. Nah pertanyaan Bapak adalah apa yang kami lakukan? Ya comprehensively dari puskesmas sampai dengan di rumah sakit. Cukup panjang sebenarnya kalau kita mau ulas ya. Secara singkat saya mau sampaikan bahwa untuk mendapatkan deteksi dini ya. Deteksi dini, kemudian bagaimana kondisi masyarakat yang ada saat ini. Di tingkat puskesmas, kita atau pelayanan dasar, itu ada program cek kesehatan gratis. Jadi semua penyakit-penyakit, terutama tentunya di masyarakat, kita harapkan penyakit-penyakit prioritas tadi ada 10, salah satu jantung di situ, itu kita tahu kondisinya dan apa yang harus kita lakukan. Ya intinya singkatnya seperti demikian. Kemudian kalau misalkan dia bisa ditangani di puskesmas ya harusnya dengan ketersediaan alat, kemudian SDM yang cukup ya layani sesuai dengan kompetensi. Tapi jika harus masuk ke rumah sakit ya kita dapat nih ya ternyata dia kena serangan jantung atau kondisi penyakit jantung. Harus ditangani di rumah sakit dong ya sesuai dengan kompetensi layanan di rumah sakit. Nah itu kita siapkan juga ya. Nah kita ada Kementerian Kesehatan ya, Kementerian Kesehatan itu di tingkat rumah sakit tadi dokter sudah sampaikan, kan kita harus siapkan rumah sakitnya, fasilitasnya, ada alat kesehatannya, tidak cukup itu harus cukup SDM-nya. Nah untuk jantung itu kita bagi, ada yang Pratama itu enggak punya apa-apalah, kurang banget, masih ada rumah sakit seperti demikian. Madya,
kemudian utama, madya itu di kabupaten kota umumnya, utama itu di provinsi, kemudian paripurna itu di rumah sakit top, ya kelas A seperti Jantung Harapan Kita, RSCM, dan Sutomo, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana misalkan kita ada di rumah sakit madya, ya di kabupaten kota. Kita kan ada 514 kabupaten kota. Target kita, target Pak Menteri, Kementerian Kesehatan, sampai tahun 2017, itu semua kabupaten kota di Indonesia, 2027, itu 514 sudah punya rumah sakit yang terstandar madya kelas C saat ini. Ya, seperti demikian. Di mana ada cath lab di situ sampai 2027. Nah, ini kita sedang bekerja keras bagaimana wujudkan itu, karena tidak hanya itu aja. Berarti itu menjamin merata di seluruh Indonesia enggak? Tadi bagaimana? Pak Fadil juga mengatakan bahwa penyebarannya di seluruh Indonesia, ada jaminan kemerataan enggak dari Kemenkesnya? Ya, itu di satu sisi tadi Dr. Fadil sampaikan SDM. Tapi kita tentunya ketika kita kompetensi layanan itu tidak hanya alat kita pikirkan atau fasilitasnya. Kita beli cath lab, ya berikan seluruh kabupaten kota, tetapi SDM-nya. Karena kalau misalkan tidak ada SDM-nya tidak bisa jalan juga, dan itu merupakan program yang mangkrak. Ya. Nah, sekarang tantangannya adalah kalau alat fasilitas itu cepat saja. Yang lama itu SDM-nya. Ya. Tetapi bisa Bapak Ibu, Mas, ya, pikirkan, ya, kalau tidak ada program seperti demikian, taruhlah serangan jantung ya yang harus pakai ring, istilah umumnya awamnya, di satu kabupaten di Maluku, ya kan? Kemudian sebenarnya kita tahu dokter-dokter di sana itu dokter umum, dokter yang lain selain penyakit jantung, itu tahu ini harus pasang ring ini. Tapi mau kemana? Apakah dirujuk ke kabupaten lain atau ibu kota provinsi? Lewat, Pak. Nah, itu bagaimana pemerintah, Kementerian Kesehatan harus bisa memastikan bahwa layanan tersebut merata, ya, sehingga memastikan akses dan kualitas layanan khususnya untuk penderita jantung itu bisa ditangani dengan baik. Tidak ada yang angka kematian itu, angka kesakitan dan angka kematian itu bisa ditekan. Baik, apakah itu juga bisa dijadikan faktor bahwa banyak masyarakat Indonesia berobat ke luar negeri, tapi jangan dijawab dulu Pak Andi ya.